Dahulu kala, di tanah Sunda yang subur dan kaya akan legenda, terdapat sebuah hutan lebat bernama Loweng Sancang. Hutan ini terletak di pesisir selatan Jawa Barat, menghadap ke samudra luas yang ombaknya bergemuruh seakan menyimpan rahasia besar. Namun, bukan hanya keindahannya yang membuat hutan ini terkenal, tetapi juga kisah mistis yang menyelimutinya. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja besar bernama Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan mampu berkomunikasi dengan alam. Namun nasib kerajaannya berubah ketika pasukan Islam mulai menyebarkan ajaran baru ke seluruh penjuru Nusantara. Prabu Siliwangi yang masih teguh dengan kepercayaan nenek moyangnya memilih untuk menghindari pertempuran besar yang akan melibatkan rakyatnya. Ia pun menghilang ke dalam hutan Sancang bersama para pengikut setianya. Konon di sanalah ia menjalani laku spiritual, menghubungkan dirinya dengan kekuatan gaib yang menjaga hutan tersebut, atau dalam bahasa Sunda disebut tilem. Hingga suatu hari Prabu Siliwangi lenyap begitu saja di tengah belantara. Para pengikutnya hanya menemukan jejak kaki yang tiba-tiba menghilang, dan sejak saat itu banyak yang percaya bahwa sang raja berubah menjadi macan putih penjaga abadi Loweng Sancang. Seiring berjalannya waktu, berbagai kejadian aneh kerap terjadi di hutan ini. Para pemburu seringkali melihat sosok macan putih besar yang mengawasi mereka dari kejauhan. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara gaib yang memperingatkan mereka agar tidak menebang pohon atau merusak hutan. Mereka yang berani menentang peringatan itu seringkali mengalami musibah, mulai dari tersesat berhari-hari hingga hilang tanpa jejak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Mamat yang tidak percaya dengan cerita rakyat ini. Ia menentang keberadaan kekuatan gaib di hutan Sancang. Ia masuk ke dalam hutan, berniat menebang pohon yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Saat ayunan pertama goloknya mengenai batang pohon, terdengar suara auman menggelegar yang menggema di seluruh hutan. Mamat terkejut dan berlari, tetapi ia tak bisa menemukan jalan keluar. Malam pun tiba. Dalam ketakutannya, ia melihat sepasang mata berkilau dalam gelap mengawasinya dari balik semak-semak. Perlahan sosok seekor macan putih besar muncul, berjalan dengan anggun penuh wibawa. Mamat tak mampu bergerak, tubuhnya terasa kaku seperti dihantam petir. Sang macan putih menatapnya dalam-dalam, seakan memberi peringatan terakhir. Setelah malam itu, Mamat ditemukan oleh penduduk desa dalam keadaan linglung. Mulutnya terus menggumamkan nama Prabu Siliwangi. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menentang kepercayaan terhadap kesakralan Loweng Sancang. Sampai sekarang, hutan Sancang tetap menjadi tempat keramat. Banyak orang datang bukan untuk berburu atau menebang pohon, melainkan untuk berziarah, mencari ketenangan, atau bahkan sekedar membuktikan kisah-kisah mistis yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mungkin di suatu malam yang sunyi, ketika angin berhembus membawa aroma tanah basah, seseorang masih bisa melihat sepasang mata berkilau mengawasi dari kejauhan, menjaga warisan leluhur yang tak boleh diganggu. Demikianlah kisah Loweng Sancang, hutan keramat di tanah Sunda yang menyimpan misteri dan legenda Prabu Siliwangi.
Percaya atau tidak, itu semua kembali kepada kita. Namun, satu hal yang pasti, alam memiliki kekuatannya sendiri dan ia akan selalu menjaga keseimbangan dengan caranya yang misterius.